Allah itu telah ada. Jadi sebelumnya Allah itu telah ada, telah eksis begitu ya. Tanpa apa-apa, tanpa siapa-siapa, kira-kira begitu. Karena Allah, karena wustono, ya kalau kita tarkibi, sering tidak kita sadari, atau acap kali tidak kita sadari bahwa sikap kita, perbuatan kita, atau cara kita menempatkan diri atau memposisikan diri begitu ya, di tengah-tengah orang lain, di tengah-tengah masyarakat, itu acap kali ya kita tadi dihinggapi penyakit takabur, seolah-olah kita tuh yang paling lebih, kita yang paling hebat, kita yang paling wah, kita yang paling punya, dan seterusnya dan seterusnya. Karena Allah pula lah, karena ridho Allah pula kita kemudian bisa mendapatkan satu prestasi yang sangat luar biasa misalnya. Semata-mata semuanya adalah karena anugerah dan ridho Allah. Tidak boleh kemudian kita klaim bahwa itu adalah hasil kerja keras kita. Kita klaim bahwa itu semata-mata karena upaya keras kita yang kemudian tidak kenal henti, dan seterusnya dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Saudara dan saudara sekalian, para penyimak Al-Hikam Ibnu Athaillah Syarah Asy-Syarqawi, dimanapun saudara dan saudari berada, dan mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ke hikmah ke-38 yang masih erat juga dengan hikmah ke-37 yang sudah kita ulas dalam pertemuan yang lalu. Hanya stressingnya di sini lebih kepada hakikat ya, atau lebih kepada teosofik ya, lebih kepada dimensi teologi dari sufistik ya. Di mana Ibnu Athaillah di dalam hikmah ke-38 ini ya betul-betul menyendirikan gitu ya keberadaan Allah ya dari semua yang ada selain Allah, katakanlah begitu, dengan kalimat yang sangat ringkas tetapi memiliki sebuah dimensi makna yang begitu mendalam ya, sekaligus juga menjadi pijakan yang sangat konkret bahwa memang tasawuf ya ini dilandasi oleh sebuah landasan tauhid yang sangat kokoh. Hikmah ke-38 berbunyi bismillahirrahmanirrahim. Kanallahu wala syai'a ma'hu wa huwal ana alama alaihi kana. Jadi Allah itu telah ada. Jadi sebelumnya Allah itu telah ada, telah eksis begitu ya. Tanpa apa-apa, tanpa siapa-siapa, kira-kira begitu. Kanallah, kana wustono, ya kalau kita tarkibi ala budaya pesantren, kana wusono sapa Allahu Gusti Allah ya, walau syai'alan ora ono sewiji-wiji iku maujud mahu sartane Allah. Jadi sama sekali tidak ada satupun yang menyertai Allah. Jadi ini tentu ya mengaksentuasi atau menekan kembali pada keberadaan ciptaan, bahwa segala sesuatu selain Allah itu hakikatnya adalah tidak ada. Menjadi ada karena yang mengadakan gitu. Yakni Allah ya. Menjadi eksis karena ada yang mengeksiskan yakni Allah. Ini makna dari kanallah wala syai'a ma'hu. Jadi dahulu memang sudah ada, dahulu sekali ada, tidak ada yang membersamai, tidak ada yang mendahului, kata begitu. Yakni anna hadza haluman huwa mutahaqqiqun bimaqamil fana'i wa huwa adamu ru'yatihi ghaira maulahu. Ini adalah posisi orang yang betul-betul sudah sudah paripurna atau sudah top ya kira-kira dalam makom fananya. Yakni seseorang yang wa huwa adamu ru'yatihi ghaira maulahu. Jadi orang ini sama sekali tidak melihat apapun selain Allah. Ya tentu orang-orang seperti saya apalagi begitu ya, enggak tahu kalau sampean ya para penyimak. Kalau saya merasa bahwa mesti jauh dari posisi ini.
saya memposisikan sebagai orang yang sedang berusaha ya dengan semaksimal mungkin untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara-cara yang dinasihatkan, dengan cara-cara yang sudah diberikan resep-resepnya oleh Ibnu Athaillah Sakandari di dalam Al-Hikam ini. Jadi kalau kemudian kita refresh ya, memori kita, saudara sekalian yang saya hormati, kepada pertemuan-pertemuan sebelumnya, ketika kita diminta untuk mengeluarkan watak-watak kemanusiaan kita yang jelek, ya, ukhruj min awsafi basyariyatika, ya, kita diminta untuk mengeluarkan sifat-sifat kemanusiaan yang jelek, bukan sifat-sifat kemanusiaan yang baik tentunya, karena kita juga punya sifat-sifat kemanusiaan yang baik, tapi yang jelek itu yang harus kita keluarkan, baik itu fisik ya. Jadi sifat-sifat yang melekat karena aktivitas fisik ya, kita ngomongin orang, menghasut, kemudian melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak terpuji misalnya, atau sifat-sifat yang tidak terpuji itu yang melekat kepada hati kita atau dimensi batin kita, seperti kita riya misalnya. Ingin dipuji, ingin dianggap lebih ya, atau menempatkan diri seolah-olah kita tuh yang paling wah dan seterusnya yang kemudian oleh para ahli sufi diistilahkan dengan penyakit-penyakit hati. Nah, oleh karena itu ketika kita sudah diingatkan ya, diberi tips ya oleh Ibnu Athaillah, kita diminta untuk mengidentifikasi kelemahan-kelemahan diri ya, kelemahan-kelemahan yang ada dalam diri di dalam kita berproses ya menuju Allah sebagai seorang murid, sebagai seorang salik. Maka kalimat kanallah wala syai'ah ma'ahu ya, itu adalah kalimat yang begitu total ya, totalitas ya kepada orang yang sudah sampai kepada makom fana wa huwa adamu ru'yatihi ghairu maulahu, yang dia lihat itu tidak ada satupun kecuali Allah. Ya mungkin kita berproses untuk menuju ke sana. Wa huwa, adapun utawi Allah al-ana pada masa sekarang ya, alama tetap atas sesuatu alaihi kana. Sekarang ya juga seperti itu. Dulu ada wujud seperti itu, sekarang seperti itu, dan yang akan datang juga akan seperti itu. Inilah yang saya katakan totalitas sebagai landasan teosofik tadi itu. Jadi betapa Ibnu Athaillah ini ya memberikan satu ilustrasi, memberikan satu gambaran kepada kita terkait bagaimana kita di dalam bertasawuf ya, kita di dalam menempatkan diri sebagai seorang salik ini betul-betul memiliki landasan teologi yang sangat kuat, memiliki landasan teologi atau tauhid yang sangat kokoh. Jadi tidak benar kalau kemudian dikatakan bahwa tasawuf ini bertentangan dengan tauhid begitu. Justru sebaliknya ya, ada sebuah keterkaitan yang sangat erat antara dimensi sufistik dengan dimensi tauhid atau dimensi teologis tadi itu. Jadi innal amral ladzi hasala lidzalika ya. Jadi kalau kita melihat kepada penjelasan dari Asy-Syarqawi di sini ya, saya skip saja langsung, wa huwa annal wujudal haqiqiyya lahu subhanahu wa ta'ala wa ghairuhu ay anna ghairuhu la wujuda lahu ya. Jadi bahwasanya wujud yang hakiki, wujud yang sejati begitu ya, wujud yang yang hakikat, yang wujud yang hakiki tadi ya, semata-mata hanya Allah atau begitu. Sementara wa ghairuhu ya, sementara wujud yang lain ya, termasuk makhluknya ya, kita ini salah satunya ya, la wujuda lahu, pada hakikatnya sama sekali tidak ada. Jadi wujud itu non eksisten ya. Kita menjadi ada karena disinari oleh nur Allah, menjadi ada kata begitu. Jadi lagi-lagi ini memperkuat dari pembahasan Ibnu Athaillah yang sebelumnya terkait dengan dimensi teologi dari tasawuf atau dari sufistik tadi itu. Saudara-saudara yang saya hormati, wa ghairuhu la wujuda lahu wal wasful mutahaqqiqu lahu subhanahu fil waqi', gitu ya. Jadi merupakan sifat yang nyata, yang hak begitu ya, bagi semata-mata hanya bagi Allah tadi. Jadi dalam konteks ini sekali lagi
kita, siapapun kita ya, di dalam menempatkan diri sebagai seorang hamba tadi itu ya, memiliki sebuah prasyarat begitu ya, di dalam proses kita mendekatkan diri kepada Allah, bahwa kita itu sama sekali bukan siapa-siapa. Ini juga sekaligus mengajarkan kepada kita, saudara sekalian, untuk kita mampu menjauhkan diri dari salah satu penyakit hati yang takabur. Sering tidak kita sadari, atau acap kali tidak kita sadari bahwa sikap kita, perbuatan kita, atau cara kita menempatkan diri atau memposisikan diri begitu ya, di tengah-tengah orang lain, di tengah-tengah masyarakat, itu acap kali ya kita tadi dihinggapi penyakit takabur, seolah-olah kita tuh yang paling lebih, kita yang paling hebat, kita yang paling wah, kita yang paling punya, dan seterusnya dan seterusnya. Padahal tadi pada hakikatnya ya, siapapun kita tadi, apapun derajat yang dianugerahkan Allah kepada kita, atau apapun derajat dan pangkat yang melekat dalam diri kita ini, itu sebetulnya adalah non-existent tadi itu. Jadi sebenarnya ya, kalau kemudian kita tarik benang merah ya, atau hal-hal yang sifatnya substantif di dalam ajaran tasawuf, khususnya ketika kita memahami kalimat-kalimat dari Ibnu Athaillah Sakandari, sejatinya adalah kita dibawa untuk melakukan proses penyadaran diri secara proporsional, secara bertahap. Kita mesti harus ingat kalimat pertama yang dipakai oleh Ibnu Athaillah, gitu ya, menurut saya juga sangat ekstrim. Jadi beliau mengatakan, min alamatil i'timadi alal amal nuqsanur roja'i inda wujudi zalal. Kita di awal sekali ya, di hikmah yang pertama bahkan ya, sebelum kita sampai kepada hikmah ke-38 saat ini, itu sudah diawali dengan sebuah warning ya, bahwa kita tidak boleh berpegangan hanya kepada amal. Karena kalau kita berpegangan kepada amal, bisa-bisa kita menjelma menjadi orang yang bangga dengan amal, gitu ya. Dan lagi-lagi ketika kita dihinggapi bangga dengan amal, maka tentu ya kita akan menjadi orang yang gagal dalam memproses diri tadi, karena amal tidak bisa dijadikan sebagai pegangan. Pertanyaannya, siapa yang pantas untuk dijadikan pegangan? Ya hanya Allah tadi itu. Ya. Nah, oleh karena itu sebenarnya kalau kemudian kita secara akademis begitu ya, menggunakan metode yang disebut dengan intertekstualitas ya, dalam pembacaan karya itu ada sebuah metode bernama intertekstualitas, ya, ini membandingkan satu teks dengan teks yang lain untuk bisa mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif. Jadi rupanya di hikmah ke-38 ya, padahal kita sudah banyak sekali dibawa ya oleh Ibnu Athaillah dalam hal bagaimana kita bersahabat yang baik, bagaimana kemudian kita diminta untuk mengeluarkan sifat-sifat kemanusiaan kita yang buruk, kita diminta juga memiliki quality time, ya, kita juga kemudian diminta untuk mengubur ananiyah, gitu ya, membenamkan keakuan ya, keakuan yang melekat dalam diri kita, dan berbagai macam nasihat atau tips begitu ya, yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah, pada hakikatnya adalah sedang mengingatkan kepada kita bahwa siapapun kita, dimanapun kita berada, apapun profesi yang sedang kita jalani, kita ini semua punya potensi ya untuk tergelincir ya. Semua punya potensi untuk terjebak di dalam keakuan ataupun juga anania, egoisme, ataupun juga penyakit-penyakit hati yang lain. Oleh karena itu, menurut saya ya, kalimat kanallah wala syai'a mahu wa huwal ana alama alaihi kan, ini sebetulnya adalah sebuah aksentuasi atau sebuah penekanan bahwa siapapun kita itu, kita tidak boleh berlebihan ya di dalam memposisikan diri, dalam melakukan positioning ya diri di depan atau di tengah-tengah masyarakat. Karena sejatinya kita itu bukan siapa-siapa. Karena Allah lah, karena ridho Allah kita mencapai prestasi puncak misalnya. Karena ridho Allah pula kita mendapatkan satu posisi strategis dalam satu jabatan misalnya. Karena Allah pula lah, karena ridho Allah pula kita kemudian bisa mendapatkan satu prestasi yang sangat luar biasa misalnya. Semata-mata semuanya adalah karena anugerah dan ridho Allah. Tidak boleh kemudian kita klaim bahwa itu adalah hasil kerja keras kita. Kita klaim bahwa itu semata-mata karena upaya keras kita yang kemudian tidak kenal henti dan seterusnya. Bahwa kita berusaha, bahwa kita melakukan ikhtiar yang sangat maksimal, yes. Dan itu sebuah kewajiban ya, karena hidup di dalam panggung peradaban dunia begitu ya, sehingga memerlukan kerja keras,
terencana ya. Bahkan Ibnu Athaillah juga mengatakan man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. How to plan itu menjadi satu kunci ya untuk kemudian menjadi guidance di dalam how to execute, di dalam kita menjalankan, di dalam melaksanakan kegiatan. Lalu juga how to get ya, to get success, bagaimana kita mendapatkan kesuksesan di akhir. Jadi siklus antara perencanaan, pelaksanaan dan di akhir ya, ini juga menjadi satu tips ya atau resep dari Ibnu Athaillah bahwa memang hidup itu juga harus well organized, juga harus well planned begitu ya. Tapi sekali lagi gitu ya, semuanya itu tidak bisa lepas dari ridho gitu ya dan juga anugerah Allah. Nah, oleh karena itu sekali lagi menurut saya ya kalau kita tempatkan kalimat kanallah wala syai'a mahu wa huwal an ala ma alaihikan ini ya tanpa kita harus membaca sarahnya yang juga tidak begitu panjang, tapi substansinya adalah sedang membawa kita, sedang mengajarkan kepada kita, sekaligus sedang memberikan guidance kepada kita bahwa kita mesti harus memiliki proporsionalitas ya di dalam kita menjalani kehidupan di panggung peradaban dunia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.